Sebuah minibus mengalami kecelakaan tragis saat melintas di Jalan Ring Road Barat Selatan Yogyakarta. Mobil diduga kehilangan kendali akibat aquaplaning hingga melayang dan terbang melewati pembatas jalan dan mendarat di sisi jalan sebelahnya. Seorang pemotor tiba-tiba menabrak etalase sebuah warung hingga mengagetkan penjaga warung yang sedang duduk di dalamnya. Insiden kecelakaan yang terjadi di Depok, Jawa Barat ini diduga akibat pemotor tidak konsentrasi saat berkendara. Unjuk rasa CPNS dan P3K Kota Kendari yang menolak keputusan Kemenpan RB mengenai penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara di kantor DPRD Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Sejumlah CPNS menangis karena ketidakpastian nasib mereka akibat penundaan pengangkatan. Masa yang kesal menerobos masuk hingga mengiring paksa Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Laode Tariala, untuk keluar menemui pendemo. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB adalah tindakan kesewenang-wenangan dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir kenapa ditunda selama itu. Bagaimana kalau kami yang berada di instansi pemerintahan itu sendiri, apa yang harus kami lakukan? Mau bekerja juga tidak digajikan, mau tidak bekerja juga kami bingung harus regulasinya seperti apa. Menanggapi tuntutan massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena ini adalah kebijakan pusat, kita tadi sudah sepakat kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Para calon ASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mutahrudin, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Seorang warga Desa Basaan tewas tertembak saat bentrok antara polisi dan warga di lokasi pertambangan emas Rata Totok, Kabupaten Minahasa Utara. Bentrokan warga dan Brimob Polda Sulut ini terjadi pada Minggu malam. Warga masuk ke lokasi pertambangan emas yang dijaga oleh anggota Brimob. Dalam rekaman video amatir terdengar suara tembakan, tak lama seorang warga digotong dengan luka di bagian kepala kanan. Diketahui warga tersebut tertembak bernama Predo Tong Toko. Warga Basaan ini tewas dan langsung dilakukan otopsi di Rumah Sakit Profesor Kando, Manado. Keluarga korban yang berada di ruang jenazah tak bisa menahan kesedihan dan berharap pihak kepolisian segera menuntaskan kasus tersebut. Sementara Polda Sulut dalam keterangan persnya pada Selasa sore mengungkapkan warga yang datang ke lokasi pertambangan dengan membawa senjata tajam dan membuat keributan sehingga polisi membuang tembakan peringatan namun tidak diindahkan warga. Mendengar suara tembakan, warga justru semakin beringas dan membakar camp serta fasilitas lainnya. Tidak ada perintah untuk anggota kita untuk mengamankan kampung ini, tidak ada. Dan Kapolda berulang-ulang kali sampaikan tidak diperbolehkan. Makanya oknum kita ini, selain oknum kita ini, kita akan proses mereka. Kita akan menangkap ini. Daci menambahkan pertambangan ini diketahui ilegal usai terjadi bentrokan. Sehingga sejumlah polisi yang berjaga langsung ditarik dan diperiksa kemudian ditempatkan di penempatan khusus. Dari Manado, Jepri Langi, iNews melaporkan. Video gerombolan pemuda di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan membawa senjata tajam viral di media sosial. Mereka berdalih hendak membangunkan sahur, padahal diduga kuat akan tawuran dengan kelompok lain di wilayah tersebut.
Kelompok pemuda ini juga merusak fasilitas warga dan bahkan sempat terlibat cekcok dengan seorang wanita yang merupakan warga setempat. Pasca videonya viral, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penyelidikan untuk mencari para pelaku yang ada di video tersebut. Hasilnya polisi menemukan satu lokasi diduga tempat berkumpulnya para pelaku dan menyimpan senjata tajam. Dari lokasi ini diamankan 68 celurit, 2 unit airsoft gun dan pelurunya, serta ganja kering. Selain itu, polisi menangkap 2 orang dari belasan remaja yang hendak tawuran, yakni NF dan JM. Modus operandi dari para pelaku adalah para pelaku ini memang sengaja menyimpan senjata tajam sejumlah 68 dan juga airsoft gun ini yang digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi tawuran. Kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal tentang kepemilikan senjata dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kecelakaan adu kambing antara sebuah truk tronton dengan bis antar kota antar provinsi syarat penumpang terjadi di Jalan Lintas Padang Solok, Sumatera Barat pada Selasa siang. Akibat kecelakaan, kedua supir terjepit bagian depan kendaraan yang ringsek. Beruntung, tim penyelamat berhasil mengevakuasi keduanya dan membawa mereka ke rumah sakit. Selain supir kedua kendaraan, 1 orang penumpang bis terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi diduga akibat bis selip saat melaju di jalan berkelok yang licin setelah diguyur hujan. Tiba di tikungan Dubes, Kecamatan Gunung Salang, mobil kendaraan Sumarang Jaya yang datang dari arah Padang agak melebar ke kanan dan tidak terelakkan oleh satu unit mobil tronton, terjadilah kecelakaan. Usai kejadian, Jalan Lintas Padang Solok terpaksa diberlakukan sistem buka tutup selama proses evakuasi bis dan truk tronton berlangsung. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Salto dari tol. Sebuah truk bermuatan besi plat mengalami pecah ban di Jalan Tol Cibitung, Cilincing. Akibatnya truk hilang kendali hingga terjun bebas dari ketinggian 10 meter atas jalan tol, tepatnya di kilometer 95600 hingga ringsek. Ini sopirnya? Sopirnya? Beruntung sang sopir berhasil melompat dari dalam truk, sedangkan sang kernet truk terjepit di bagian depan truk. Yang jatuh dari tol. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengevakuasi kernet yang terjepit sehingga sang kernet berhasil diselamatkan. Kedua korban hanya mengalami luka di bagian tangan serta langsung dievakuasi ke klinik terdekat. Pas begitu meledak, kencang, banting setir, loncat atas. Loncat? Nah itu supirnya ada berapa bang? Kenek 1, supir 1. Berarti ada 2 orang ya di dalam mobil itu ya? Kenek yang di dalam mobil, supirnya loncat duluan. Oh supir loncat duluan. Petugas kepolisian Polsek Babelan yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP serta minta keterangan sang supir truk. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Priyanto resmi ditangkap dalam kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas kelas 2A Balikpapan. Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi gabungan yang melibatkan Barreskrim Mabes Polri, Polda Kaltim, dan pihak lapas Balikpapan dalam razia narkoba pada 27 Februari lalu. Menurut Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto, selain kasus peredaran narkoba di dalam lapas Balikpapan, penangkapan Catur juga terkait tindak pidana pencucian uang. Sejumlah barang bukti berupa mobil mewah dan 2 unit sepeda motor diduga berkaitan dengan TPPU dititipkan di Mapolda Kalimantan Timur.
Kasus ini juga melibatkan 9 narapidana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diterbangkan ke Jakarta untuk proses hukum selanjutnya. Kami dari Polda Kaltim dititipi untuk mengamankan barang bukti ini dalam perkara yang melibatkan Direktur Persiba. Selain itu, sejumlah petugas dan pejabat lapas Balikpapan juga tengah diperiksa sebagai saksi. Penyidik terus mendalami bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam lapas dan siapa saja yang berperan dalam distribusinya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap modus licik pabrik produksi minyak goreng minyak kita tidak sesuai takaran. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan kemasan 1 liter minyak kita hanya terisi 750 sampai 800 ml. Hal ini diungkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dari sebuah rumah produksi di Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti drum penyimpanan bahan baku minyak kita dengan berbagai kemasan dan mesin produksi. Polisi juga menetapkan AWI, pemilik sekaligus pengelola rumah produksi minyak kita sebagai tersangka. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP. Bahan baku minyak goreng curah didapatkan tersangka dari sebuah perusahaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Jaka Samsa, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Di Desa Ciujung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengoplos minyak curah menjadi minyak bersubsidi. Pelaku juga mengurangi ukuran minyak kita palsu dari 1 liter menjadi sekitar 800 ml. Meski baru 1 bulan beroperasi, tersangka sudah mengeruk keuntungan hingga 600 juta rupiah. Selain di Bogor, Bareskrim Polri juga mengungkap produksi minyak goreng minyak kita nakal dengan modus mengurangi isi kemasan di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Maraknya keberadaan minyak kita palsu atau minyak kita yang tidak sesuai ukuran ini tentu saja membuat resah para ibu rumah tangga. Ya emang sih merugikan kita ya, karena kan emang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kalau ini saya mulai beralih ke apa tuh yang merek lain. Sebenarnya sih kalau emang harus jujur kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Jadi kecewa sih satu ya, kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini sama jangan susah gitu nyarinya. Menanggapi keresahan warga, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan melakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa kini pihaknya tengah menyelidiki keberadaan pabrik yang diduga mengurangi ukuran minyak kita tersebut. Lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran, ya waktu itu kan ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan, ternyata ada beberapa komoditas kebutuhan pokok yang naik, yakni harga cabai rawit merah dan juga harga bawang merah. Saya akan menunjukkan kepada pemirsa salah satu komoditas cabai yang dijual di kios yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ini adalah harga cabai rawit merah yang sekarang harganya mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Naik dari harga normalnya sekitar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Nah, berbeda dengan cabai rawit merah, untuk cabai keriting merah sekarang harganya justru masih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Nah, untuk harga lainnya misalnya adalah harga bawang merah, pemirsa, ini juga ada di sebelah sana harga bawang merah yang sekarang juga naik di sekitar angka Rp60.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih ini juga masih normal, yakni di angka sekitar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Nah, pemirsa, selain harga bawang merah lalu juga harga cabai rawit merah yang naik, sebenarnya untuk komoditas pangan lain ini harganya masih normal. Namun dari pedagang dan juga pembeli ini mengharapkan agar pemerintah nantinya bisa mengeluarkan kebijakan sehingga menjelang Lebaran nanti harga-harga komoditas pangan di pasaran bisa kembali normal. Selain Jakarta, wilayah lain juga merasakan pedasnya harga cabai. Di Yogyakarta, harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram. Di Bandung, harga cabai rawit Rp90.000 per kilogram. Surabaya, harga cabai rawit Rp78.000 per kilogram. Sementara di Kalimantan Selatan, harga cabai rawit dijual seharga Rp145.000 per kilogram. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf, lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Baik, terima kasih. Komisi 6 DPR RI meminta Pertamina untuk memberikan kompensasi kepada rakyat Indonesia atas kasus Pertamax oplosan. Upaya tersebut dilakukan demi mengembalikan integritas Pertamina di mata rakyat Indonesia. Salah satu anggota DPR RI Komisi 6, Mufti Ana, meminta Pertamina untuk mengganti kerugian rakyat dalam kasus Pertamax oplosan. Menurut Mufti, penggantian kerugian rakyat dilakukan demi mengembalikan citra buruk masyarakat Indonesia terhadap Pertamina. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh. Atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan surat edaran terkait bonus hari raya atau BHR bagi pengemudi dan kurir online Selasa sore. Besaran bonus hari raya ditetapkan sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 1 tahun dan diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun dengan persyaratan bagi mereka yang aktif dan produktif serta mempunyai kinerja baik. Sedangkan bagi mitra yang tidak memenuhi syarat tersebut, bonus hari raya akan diberikan sesuai kemampuan aplikator masing-masing. Bonus hari raya ini wajib diberikan aplikator paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Terkait dengan PHR ojol, ini adalah sebuah inisiatif baru. Jadi kami memang ingin pastikan meaningful participation itu terjadi. Kita selalu mengutamakan bagaimana dialog. Pihak aplikator diharapkan mematuhi surat edaran yang telah ditetapkan pemerintah. Pemberian bonus hari raya ini merupakan bentuk apresiasi dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di tanah air. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Triyudianti, iNews melaporkan. Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea,
menanggapi gugatan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk CMNP dalam transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk pada tahun 1999 silam. Dalam keterangan, pengacara kondang ini menegaskan PT Bakti Investama Tbk yang sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk hanya bertindak sebatas broker atau perantara dalam transaksi yang melibatkan CMNP dengan Unibank pada 12 Mei 1999. Dalam transaksi tersebut, Unibank sudah menerima 17,4 juta dolar Amerika Serikat dari CMNP dengan jatuh tempo di tahun 2002 menjadi 28 juta dolar Amerika Serikat. Hotman menegaskan Unibank merupakan bank yang sehat pada waktu penerbitan sertifikat deposito, namun krisis moneter yang menghantam kala itu membuat bank ini dibekukan oleh Bank Indonesia pada 29 Oktober 2021. Cuma apa yang terjadi di tahun 2001, banknya ditutup oleh pemerintah karena krismon. Unibanknya ditutup, ya. Karena Unibanknya ditutup, tentu CMNP tidak bisa mencairkan dia punya sertifikat deposito tadi yang senilai 28 juta dolar. Intinya sekali lagi, Unibank sudah terima uang, bukan Haritano yang terima uang, bukan apa tuh yang namanya sebelumnya, bukan Bakti Investama yang terima uang. Hotman Paris juga menjelaskan dalam perkara ini, PT CMNP Tbk juga sudah menggugat PT Bank Unibank Tbk sebelumnya. Akan tetapi gugatan tersebut kalah hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, sehingga CMNP coba mengalihkan gugatannya kepada PT MNC Asia Holding Tbk yang jelas-jelas hanya bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mama menjadi sasaran amarah warga usai kepergok mencopet kalung anak kecil di sebuah pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Dengan penuh kesal, seorang mama ini menyeret pelaku yang juga perempuan berusia 56 tahun setelah cucunya jadi korban pencopetan oleh pelaku di Pasar Dupok, Kokop, Kabupaten Bangkalan. Tak hanya diseret, tersangka yang diketahui bernama Sumarni, warga Surabaya ini pun menjadi sasaran amarah pengunjung pasar lainnya, karena diduga sebagai pelaku pencopetan di hari-hari sebelumnya. Meski begitu, sejumlah mama lain yang merasa kasihan berteriak agar tersangka tidak dianiaya dan segera dibawa ke kantor polisi. Dari keterangan para saksi, tersangka datang ke pasar dengan cara menjadi pengemis. Namun saat melewati salah satu lorong pasar yang sedang ramai, tersangka melihat seorang anak kecil memakai kalung emas. Tersangka pun mendekati korbannya dan langsung menarik kalung tersebut hingga putus. Korban yang tersadar langsung berteriak meminta tolong. Teriakan inilah yang memancing perhatian pengunjung pasar lain, termasuk nenek korban yang ada di lokasi. Pelaku ini mendekati korban dan langsung mengambil secara paksa kalung tersebut. Ditarik, putus, kemudian dibawa kabur. Dan akhirnya pelaku ini ditangkap oleh massa dan diamankan. Kini tersangka mendekam di teralis besi Polres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Video yang berdurasi 49 detik ini memperlihatkan organisasi masyarakat atau Ormas di Kabupaten Garut, Jawa Barat lakukan aksi sweeping warung makan yang buka siang saat Ramadan. Pengunjung yang sedang duduk di warung pun sontak kaget hingga gelas di meja berterbangan dibuang oleh oknum Ormas. Peristiwa ini berbarengan dengan petugas Satpol PP yang telah mensosialisasikan maklumat Ramadan yang dikeluarkan oleh Pemkab Garut terkait jam operasional warung makan. Meski melanggar aturan, namun sikap dari Ormas yang sewenang-wenang melakukan sweeping dengan mengedepankan unsur kekerasan juga disayangkan sejumlah pihak. Dan di sini lokasi kejadian modus pencurian atau modus petugas parkir liar. Nekat mencopet dompet dan telepon genggam milik sejumlah pengunjung Masjid Istiqlal Jakarta. 4 juru parkir liar dihakimi warga. Saat ini terdapat 4 korban termasuk saudara saya yang menjadi korban. 4 orang menjadi korban dalam kejahatan petugas parkir liar.
Para korban kehilangan telepon genggam saat akan pulang sehabis berbuka puasa di masjid dengan modus pelaku yang membantu mengeluarkan motor korbannya. Saat diamankan, sejumlah pengunjung yang menjadi korban pencopetan mengamuk dan sempat menghajar para pelaku. Seorang wanita muda karyawan toko ditusuk seorang pemuda di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Namun kurang dari 24 jam polisi berhasil mengamankan pelaku yang tak lain merupakan mantan pacar korban. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja dan kapan saja melalui RCTI Plus. Jangan kemana-mana pemirsa, buletin iNews malam akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Mudik Lebaran adalah salah satu momen yang dinanti Muslim di perantauan saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Tapi tak sedikit Muslim perantauan yang ragu untuk mudik karena mudik membutuhkan biaya yang tak sedikit. Setujunya karena pengeluaran untuk pulang kampung dari ongkos juga sudah banyak, terus kemungkinan di kampungnya juga mengeluarkan lagi pengeluaran untuk bagi-bagi THR kepada saudara gitu. Mengantisipasinya kita sisihkan dulu Kak gitu. Misalkan berapa persen untuk mudik, berapa persen kita sisihkan buat kedepannya lagi gitu. Kalau itu aku setuju banget sih, karena kan mudik kan kesempatan buat orang-orang juga ya, buat oknum yang memang dia kita kan banyak kalau dari segi ekonomi kan semakin banyak permintaan maka semakin naik kan harganya juga kayak gitu sih. Sebelum pusing memikirkan biaya mudik, berikut ada tips hemat mudik Lebaran yang bisa Anda terapkan agar keuangan tetap aman saat mudik. Yang pertama, membuat daftar rincian biaya. Buat daftar rincian biaya mulai dari transportasi, makanan, oleh-oleh, hingga bagi-bagi THR. Kedua, pisahkan biaya mudik. Biaya mudik yang tidak dipisahkan dengan benar adalah salah satu cikal bakal keuangan tidak sehat pasca mudik. Ketiga, bawa bekal dalam perjalanan. Selain lebih hemat, bekal masakan sendiri tentu lebih sehat dan bersih. Keempat, berburu diskon tiket transportasi. Dengan mendapat tiket diskon dengan harga murah bisa mengurangi pengeluaran. Kelima, bawa uang secukupnya. Keberadaan uang di kantong dengan jumlah yang banyak cenderung akan membuat seseorang tergoda untuk belanja lebih. Nah, dari kelima tips tadi, yang paling penting adalah disiplin. Karena perencanaan yang baik dan matang tidak akan berguna apabila tidak dieksekusi dengan baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Enesis Group melalui brand K-Spray bersama Badan Amil Zakat Nasional dan Dewan Masjid Indonesia menggelar program kolaboratif. Acara ini sekaligus diadakan buka puasa bersama di kantor Dewan Masjid Indonesia Matraman, Jakarta Timur pada Jumat sore. Program kolaboratif ini dihadiri Ketua Umum DMI Yusuf Kala, Ketua Basnas RI Nur Ahmad, hingga Direktur Pemasaran Enesis Group Jo Selahap Semidang. Dalam tema Sambut Bulan Suci Menebar Wangi di 1000 Masjid, Enesis meluncurkan parfum masjid dengan produk K-Spray aroma kasturi. Harapan kita sih ya masjid-masjid yang memang pertama ramai, tapi kedua juga yang perlu diwangikan ya. Karena pengalaman saya juga kalau ke daerah gitu ya, kadang masjid itu kan ada juga yang
anginnya tuh nggak bagus ya, sehingga habis kita wudhu itu karpetnya biasanya suka bau apek. Yang gitu-gitu sih kita sangat sekali ingin dibantu karena Kispek Kasturi ini anti kuman dan antibakteri. Jadi itu gunanya ya. Kemudian kita juga berani bilang, oh ya silakan pakai di mukena, sejadah, karena memang aman untuk kulit juga. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia mengapresiasi program ini. Masjid harus bersih. Ya karena itu kita berikan banyak alat-alat pembersih ke masjid-masjid di Indonesia. Kedua, orang masuk masjid itu disunahkan wangi. Jadi kalau jamaah saja, apalagi masjidnya, jadi baguslah. Diharapkan peluncuran produk baru banyak masyarakat yang lebih nyaman beribadah di dalam masjid. Kebersihan dan kewangian masjid tentunya menjadi tugas jemaah, tak hanya marbot atau petugas masjid. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja dan kapan saja melalui RCTI Plus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.